Saudara, untuk memperjuangkan kesetaraan para difabel yang berada di sekitar tempat tinggalnya, Edi Supriyanto yang juga seorang difabel membuat program Paguyuban Sehati. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para difabel. Seperti apa perjalanannya dalam membangun program Sehati ini? Simak sosoknya berikut. Berkendara keluar masuk desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sudah menjadi rutinitas Edi Supriyanto sehari-hari. Dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi, Edi rutin menyambangi kelompok-kelompok difabel binaan Paguyuban Sehati Sukoharjo. Paguyuban Sehati yang didirikan Edi dan kawan-kawan ini bergerak untuk memperjuangkan kesetaraan bagi para difabel di Sukoharjo. Kami ada kegiatan-kegiatan sifatnya pendampingan ke difabel, ke rumah-rumah. Jadi teman-teman yang waktu itu 13 orang itu keliling ke kabupaten, naik ke gunung, itu untuk melakukan pendataan, untuk menemukan teman-teman difabel. Kemudian kita ajak berkumpul bersama-sama, kemudian melakukan kegiatan bersama-sama, terutama pada waktu itu kita masih concern di pemberdayaan ekonomi. Dan awalnya kita awali dengan pendataan. Yang awalnya desa itu nggak ada data difabel, kita temukan seratusan seperti itu. Sehingga sampai saat ini rata-rata 60 sampai 100 orang itu per desa itu ada difabelnya. Dan kita bentuk kelompok seperti itu. Nah, dengan adanya kelompok itu untuk mengakses anggaran desa. Nah, anggaran desa ini kita akses. Yang kedua juga untuk memotivasi teman-teman difabel untuk berorganisasi atau berkumpul, kemudian juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa difabel itu juga sama dengan masyarakat yang lain seperti itu. Salah satu program Paguyuban Sehati adalah program Desa Inklusi yang dimulai sejak 2017. Lewat program ini, diharapkan peranan para penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat bisa semakin meningkat. Edi dan kawan-kawan juga aktif melakukan advokasi dan mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan kepedulian terhadap kaum disabilitas. Nah, salah satu kenapa desa inklusi itu untuk mengurangi stigma atau stereotip bahwa kita itu adalah harus dibelas kasihani, tetapi harus diberdayakan melalui anggaran desa itu, sehingga anggaran selama ini yang modelnya model pendekatan belas kasihan kita rubah, kita alihkan untuk pemberdayaan, sehingga dana itu dikelola secara kelompok. Kalau sampai saat ini kita sudah hampir 80-an ya Mas, desa inklusi yang kita inisiasi dan kita dampingi, itu sudah hampir di 12 kecamatan itu ada desa inklusi. Bahkan dengan dampingan kita, dengan salah satu dukungan program pada waktu program peduli dan program Disability Rec Fund, kita berhasil melakukan advokasi ke pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mengeluarkan peraturan Bupati nomor 3 tahun 2020 tentang desa kelurahan inklusi. Jadi untuk saat ini 150 desa itu wajib untuk melakukan penganggaran untuk teman-teman difabel di tingkat desa. Sudah 2 tahun ke sini kita sebagai pemerintah Desa Ngasinan lewat dana desa kita menganggarkan 5 juta per tahun untuk mensupport kaum difabel di Desa Ngasinan. Perjuangan Edi dan kawan-kawan di Paguyuban Sehati tidak sia-sia. Banyak difabel yang terbantu dan turut merasakan manfaatnya. Dulu itu sempat bisa jalan, cuma ya itu sempoyongan. Terus dibawa pulang ke sini, lama-lama langsung nggak bisa ngapa-ngapain, buat gerak aja nggak bisa. Biaya juga nggak punya, dikasih tahu, suruh minta tolong sama Pak Edi itu alhamdulillah ditolongi sampai sembuh, dikasih alat-alat ya seperti kasur, seperti kursi roda, alat-alat buat luka-luka itu Masya Allah
bantu sampai sembuh total. Ya alhamdulillah sampai bisa jalan ini. Ya terima kasih banget Pak sudah menolong saya dan keluarga. Terutama bagi pribadi saya sendiri itu jasanya itu nggak bisa dihitung satu persatu, saking banyaknya jadi nggak bisa. Jadi ya terima kasih banyak, benar-benar jasa Pak Edi, insya Allah tak akan terlupakan. Berbagai kegiatan terus dikembangkan Paguyuban Sehati untuk memfasilitasi keberlangsungan program-programnya, serta keterampilan para anggotanya. Ya, UBI ini salah satu unit yang dikembangkan Sehati untuk keberlanjutan Sehati, ya, karena kami menyadari bahwa kami tidak bisa hidup berorganisasi ini hanya menggantungkan dari lembaga pendanaan, ya, lembaga donor, tapi kita harus memulai untuk keberlanjutan program itu. Jadi UBI ini kita kelola secara profesional. Jadi memproduksi pakaian jadi, kemudian juga menerima pesanan, menjual jasa dan sebagainya. Dan itu juga UBI ini untuk menampung tenaga kerja penyandang disabilitas, anggota kami yang memiliki keterampilan menjahit ataupun yang selama ini kan banyak teman-teman hanya jahit itu hanya jasa. Nah, bagi teman-teman yang menjual jasa jahit, anggota kami itu 1 bulan kita minta untuk membuat 1 produk pakaian jadi atau apapun produknya, itu nanti dibeli Sehati dan Sehati akan memasarkan seperti itu. Nah, ini juga UBI saat ini juga kita gunakan untuk persiapan teman-teman anggota Sehati atau difabel lain yang ingin bekerja di sektor garment di perusahaan, itu bisa berlatih di Sehati. Dan teman-teman UBI ini semuanya adalah bisa menjadi trainer untuk penjahitan, dan kita juga menerbitkan sertifikat untuk bisa menjadi syarat untuk bisa masuk ke perusahaan. Kebetulan Sehati saat ini juga bekerja sama dengan banyak perusahaan, ya, termasuk PT Sritek dan grup PT Sritek, kemudian kalau di Wonogiri dengan Top and Top, Nesia dan sebagainya. Jadi ini untuk menyiapkan teman-teman tenaga kerja difabel, terutama yang bergerak di sektor garment untuk bisa bekerja. Alhamdulillah saya aktif di Sehati karena Sehati mempunyai program UBI, ya. UBI itu untuk usaha bisnis inklusi, di mana di dalamnya itu usaha menjahit bagi teman-teman disabilitas dari yang sama sekali tidak bisa menjahit, di sana juga dilatih, dan kebetulan saya sebagai pengajarnya di sana. Kadang juga dimintai tolong untuk mengajarkan teman-teman yang ingin ke perusahaan, yang ingin menjahit, kami latih dari nol, dari yang sama sekali nggak tahu mesin jahit, bisa sedikit mengoperasikan dan bisa bersaing bersama teman-teman di pabrik konveksi gitu. Di sela-sela kesibukannya, Edi juga sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai forum diskusi mengenai disabilitas. Meski langkah kakinya terbatas, Edi tidak pernah lelah bersuara tentang kesetaraan kaum disabilitas. Yang diperlukan teman-teman difabel itu yang pertama adalah penerimaan dari masyarakat, ya, dari lingkungan, kemudian pelibatan juga di dalam proses-proses pembangunan, terutama di tingkat desa, bagaimana layanan dasar di desa itu juga memberikan kemudahan, ya, memberikan aksesibilitas dan mengakomodasi perbedaan yang dimiliki teman-teman difabel. Kemudian juga dukungan dari masyarakat itu sendiri untuk bagaimana memberikan ruang partisipasi keterlibatan. Jadi untuk mengurangi stereotip tadi, kita dengan memberikan pemahaman soal konsep disabilitas, bahwa disabilitas itu adalah sebuah konsep yang bisa dialami oleh semua orang. Jadi kalau seperti saya yang polio ini adalah penghambatan fungsional kaki. Nah, begitu saya menggunakan tongkat, saya bisa berjalan seperti itu. Jadi kami kenalkan bahwa konsep disabilitas itu adalah konsep universal. Jadi saya tidak bisa berjalan dengan 2 kaki, teman-teman saya ada yang pakai kursi roda, ada berjalan dengan tongkat putih, netra, itu adalah bagian dari keragaman saja. Itu yang selalu kita sampaikan di masyarakat gitu.